Lagi capek-capeknya pulang kerja malah dapat kabar tidak menyenangkan dari tetanggaku tentang suami dan pembantuku. Aku pun diam-diam memasang CCTV. Setelah aku lihat dari CCTV, aku pun terkejut ternyata suami dan pembantuku melakukan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira, seperti biasa jangan lupa absen dulu nih. Kalian dari kota mana aja? Komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Pemalang, Kebumen dan Karawang. Bahkan ada yang dari luar negeri nih, seperti Hong Kong dan Singapura. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk. Kita lanjut ke ceritanya. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang samar-samar bercampur dengan udara malam. Lampu jalan berkedip sayu, seolah ikut lelah seperti langkahku yang sudah nyaris tersok. Jam di ponsel menunjukkan pukul 20.47. Aku baru pulang dari kantor setelah lembur tanpa akhir, dengan kepala berat dan tubuh yang seolah tak punya tulang lagi. Tas kerja menggantung lesu di bahu, sepatu hak terasa seperti batu. Yang kupikirkan cuma satu, sampai rumah, mandi air hangat, dan tenggelam dalam kasur. Tapi rencana sederhana itu luluh lantak dalam sekejap. Saat aku membuka pagar besi yang berderit lirih, sebuah suara memanggil dari balik pagar tetangga. Pelan, ragu, nyaris seperti bisikan. Laras. Aku menoleh, agak kaget. Di sana berdiri Bu Rini, tetangga sebelah rumah yang dikenal ramah tapi pendiam. Ia berdiri di bawah teras dengan daster motif bunga yang basah ujungnya. Wajahnya terlihat gugup. Tangannya memegang pinggiran pagar, seolah butuh sandaran. Iya Bu, jawabku, mencoba tersenyum walau lelah nyaris membuat bibir ini kaku. Bu Rini mendekat, langkahnya ragu, suaranya makin pelan tapi penuh beban. Maaf ya, aku tahu aku nggak seharusnya bilang ini. Aku bukan mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Aku langsung merasa ada yang tidak beres. Insting perempuan dalam diriku seperti menegang. Aku memandangnya dengan alis sedikit terangkat, mencoba mengendalikan rasa penasaran yang tiba-tiba tumbuh liar. Tapi, tanyaku lirih, menahan napas. Ia menunduk sesaat, lalu mengangkat wajahnya kembali. Tatapannya penuh iba. Tapi, aku sering lihat suamimu, sama Mira, katanya, dengan jeda yang terasa seperti palu menghantam dada. Mereka suka duduk dekat-dekat di teras. Kadang ketawa-tawa, kadang kayak ngobrol serius. Selalu pas kamu belum pulang. Darahku serasa berhenti mengalir. Apa? Maksud ibu? Suaraku tercekat. Aku tertawa kecil, getir, mencoba menutupi gemuruh di dalam dada. Maksudnya, duduk bareng aja, kan? Bu Rini menggigit bibir. Ia terlihat menyesal sudah bicara, tapi sudah terlambat. Aku juga pengen anggap itu cuma hal biasa. Laras, katanya pelan, tapi terlalu sering. Sering banget. Hampir tiap sore. Kadang Mira bawa minuman, kadang mereka duduk di bangku taman depan, ketawa-ketawa, kayak udah akrab banget. Aku pikir kamu tahu. Aku menggeleng pelan, mulutku terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Tenggorokanku kering. Maaf, Laras, aku cuma gak tega lihat kamu pulang capek tiap malam. Sedangkan, ya, Bu Rini menunduk. Maaf banget ya, aku cuma rasa kamu berhak tahu. Terima kasih. Ibu udah jujur. Jawabku akhirnya,
dengan suara yang tak bisa kusembunyikan getarnya. Wajahku terasa panas, bukan karena marah saja, tapi malu, bingung, dan teriris oleh kenyataan yang menampar tiba-tiba. Setelah mengangguk pelan, aku masuk ke rumah. Tanganku gemetar saat memutar kunci. Begitu pintu tertutup, dunia di luar seolah menghilang. Yang tersisa hanya suara detak jam di dinding dan aroma rumah yang kini terasa asing. Aku berdiri di ruang tamu. Sepatuku masih terpasang, tas masih menggantung, tapi aku tak bisa bergerak. Mataku menyapu sekeliling ruangan, sofa coklat tua itu, meja kopi dengan taplak rendah, vas bunga yang biasa ia isi tiap minggu. Semua tampak seperti biasanya. Tapi rasanya tidak sama. Dia duduk di sini, sama Mira, di sofa ini. Tiba-tiba ada suara pintu kamar dibuka. Kamu udah pulang, sayang? Suara Arga, suamiku, terdengar seperti biasa, ramah dan santai. Ia melongok dari dalam, rambutnya sedikit berantakan, mengenakan kaos dan celana pendek. Aku menoleh pelan, menatap wajahnya yang begitu kukenal. Tapi malam ini, rasanya seperti menatap orang asing. Aku mencoba bicara, tapi suara tak keluar. Capek ya? Mau aku buatin teh? Tanyanya lagi, melangkah mendekat, tanpa beban sedikit pun di wajahnya. Dan saat itu, air mataku menetes, begitu saja, tanpa aba-aba. Dia berhenti melangkah. Loh, kamu kenapa? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tegar. Tapi bibirku bergetar saat akhirnya aku bersuara. Arga, kamu sering duduk sama Mira di sini. Wajahnya berubah. Bingung. Lalu tegang. Tapi belum sempat dia menjawab, aku mengulang lagi dengan nada yang berbeda. Lebih keras, penuh luka. Aku tanya, kamu sering duduk bareng Mira kalau aku belum pulang? Hening. Dan dalam diam itu, seluruh dunia seolah ikut menahan napas. Malam itu aku tak bisa tidur. Tubuhku terbaring di ranjang, tapi pikiranku berkeliaran kemana-mana. Di sebelahku, Arga sudah tertidur. Napasnya teratur, tenang, seperti seseorang yang tak menyimpan beban apapun. Tapi aku menatap langit-langit kamar dalam gelap, dan suara Burini terngiang-ngiang di kepala seperti kaset rusak yang terus berputar. Aku sering lihat suamimu, sama Mira. Mereka duduk dekat-dekat. Hampir tiap sore, pas kamu belum pulang. Aku menggeleng cepat, mencoba mengusir suara itu dari pikiranku. Tidak, pasti salah paham. Pasti bukan seperti itu. Aku bangun dari tempat tidur, berjalan pelan ke dapur dan menuang segelas air putih. Gelas itu bergetar sedikit di tanganku. Hanya sedikit, tapi cukup menunjukkan bahwa hatiku tak tenang. Burini mungkin cuma salah lihat. Lagi pula, Mira itu tinggal di rumah belakang, rumah kontrakan kecil yang satu atap sama kami. Ya wajar dong kalau sesekali ketemu, namanya juga satu bangunan. Masa ketemu dan ngobrol sebentar aja harus dicurigai? Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Berkali-kali. Arga bukan tipe orang yang macam-macam, gumamku, lebih kepada diriku sendiri daripada siapapun. Dia tahu batas. Dia laki-laki baik. Kupikirkan bagaimana Arga selama ini. Sosok yang setia, yang selalu menjemputku saat hujan, yang ingat tanggal-tanggal penting, yang tak pernah abai soal makan malamku walau sesibuk apapun. Dia laki-laki yang pernah rela naik motor 1 jam lebih hanya untuk nganter aku yang lupa bawa dompet. Masa ia laki-laki kayak gitu,
Diam-diam ada main? Tapi kenapa harus Mira? Pertanyaan itu muncul seperti racun yang pelan-pelan menjalar. Mira, gadis kos yang manis, masih muda, rambut panjang, kulit bersih. Tipe yang mungkin saja menarik perhatian. Aku terdiam lama di dapur, menatap cahaya lemari es yang samar menerangi ruang gelap. Aku teringat satu sore, saat aku pulang lebih cepat dari biasanya. Mira sedang duduk di halaman depan. Waktu itu Arga juga di sana, duduk tak jauh darinya. Mereka sedang tertawa. Aku sempat merasa aneh, tapi buru-buru kutepis karena tak ingin dianggap istri yang cemburuan tanpa alasan. Kini momen itu kembali seperti adegan dalam film yang diputar ulang di kepalaku. Tapi kali ini, aku menontonnya dengan kacamata berbeda. Dan semua terasa jauh lebih menusuk. Aku meneguk air putih itu, tapi tak meredakan panas di dada. Yang terasa justru semakin membara. Karena antara logika dan perasaan, mulai ada jurang yang makin lebar. Esoknya, saat sarapan, aku coba bersikap biasa. Aku duduk di meja makan, menyajikan telur dadar dan nasi hangat. Arga duduk di seberang, memainkan sendoknya, membaca berita dari ponsel. "Kamu, kemarin sore di rumah aja?" tanyaku santai, sambil mengaduk teh. Arga mengangguk tanpa menoleh. "Iya, ada rapat online sore-sore." "Oh," aku mengangguk pelan. Lalu bertanya lagi, suaraku sedikit lebih pelan. "Ketemu Mira enggak?" Ia mengangkat kepala. Tatapannya biasa saja. "Mira? Ya, ketemu sih. Dia minta tolong benerin stop kontak belakang. Katanya nyetrum dikit." Aku mengangguk. "Terus?" "Terus ya udah. Aku bantuin bentar. Dia ngasih minum, kita ngobrol sebentar di depan." Ngobrol di depan. Duduk bareng. Dikasih minum. Seperti yang dibilang Bu Rini, aku berusaha tertawa. "Wah, udah kayak teman akrab aja ya kalian." Arga tertawa juga, tanpa merasa ada yang salah. "Lah gimana? Orang satu rumah. Kalau nggak kenal malah aneh, kan?" Aku ikut tertawa. Tapi tawaku hambar. Tak sampai ke mata. Dalam hati, aku berteriak. "Tapi kenapa selalu pas aku nggak ada? Kenapa harus kamu yang dia minta tolong? Kenapa harus duduk bareng? Dan kenapa aku mulai merasa, aku bukan satu-satunya lagi di rumah ini?" Logika masih mencoba menenangkan. "Tenang, Laras. Jangan suzon. Jangan terbakar oleh satu bisikan. Kamu istri, kamu harus percaya. Kamu tahu suamimu lebih baik dari siapapun." Tapi logika itu, pelan-pelan mulai kalah oleh suara kecil yang terus berbisik di belakang kepala. "Tapi kalau semua baik-baik saja, kenapa kamu nggak tenang? Kalau cuma salah paham, kenapa rasanya seperti ini? Kalau dia jujur, kenapa kamu merasa dia sembunyikan sesuatu?" Dan malam-malam setelah itu, aku mulai memperhatikan jam pulangku, suara langkah kaki di teras, sisa gelas di meja, tawa samar di luar kamar. Semuanya tak lagi terasa biasa. Dan dari sana, cerita ini baru saja dimulai. Seperti luka kecil yang dibiarkan terbuka, kecurigaan itu semakin membengkak. Dan setiap hari, ada saja hal-hal kecil yang menambah perihnya. Aku mulai memperhatikan perubahan yang dulu kuanggap biasa. Tapi sekarang rasanya semua jadi alarm yang membangunkan naluri perempuan dalam diriku. Raka, suamiku, berubah. Perubahan itu tidak besar,
tapi terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. Ia mulai lebih sering memakai parfum yang biasanya hanya dipakai saat ada acara kantor atau undangan keluarga. Kini, bahkan saat di rumah, ia sudah rapi dan wangi. Rambutnya disisir rapi ke samping. Kemeja bersih menggantikan kaos rumah lusuh yang dulu jadi favoritnya. Awalnya aku mencoba memaklumi. Mungkin dia sedang ingin tampil beda. Mungkin karena bos barunya yang katanya perfeksionis. Mungkin karena dia sedang merasa bosan dengan penampilannya yang dulu. Tapi kalau begitu, kenapa selalu bersamaan dengan saat Mira sedang ada di rumah? Mira, perempuan itu pun berubah. Dulu dia jarang kelihatan. Sekarang, hampir tiap sore dia lewat di depan ruang tamu dengan dandanan penuh. Alis rapi, lipstik merah bata, tank top ketat yang memperlihatkan bahunya yang putih mulus. Dan tatapan Mira sekarang bukan sekadar menyapa tetangga. Ada senyum tipis yang menebar seperti racun. Seolah berkata, aku tahu sesuatu yang kamu belum tahu. Dan hari itu, semuanya runtuh. Aku pulang lebih awal dari kantor. Langit masih terang, jam baru menunjukkan pukul 4 sore. Rumah sunyi, tak ada suara TV atau musik. Hanya derit halus lantai kayu saat aku melepas sepatu dan berjalan ke kamar mandi belakang untuk mencuci tangan. Aku membuka pintu kamar mandi. Dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah bra. Bra rendah warna merah muda yang tergeletak begitu saja di rak handuk. Bukan bra milikku. Bukan warnaku. Bukan ukuranku. Aku terpaku. Dunia di sekelilingku seperti meredup. Ada suara gemuruh di kepala, dan seolah seluruh udara di paru-paruku ditarik keluar paksa. Tanganku gemetar saat mengambil benda itu. Rasanya seperti memegang bara. Aku menatap bra itu lama, sebelum akhirnya suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Laras? Kamu udah pulang? Suara Mira. Bening, riang, seperti tak berdosa. Aku menoleh pelan ke arah pintu kamar mandi yang masih terbuka. Mira berdiri di sana, mengenakan celana pendek dan kaos longgar. Rambutnya dikuncir ke atas, sisa make up masih terlihat jelas di wajahnya. Tatapannya jatuh pada bra di tanganku. Dan sejenak, hanya sejenak, aku melihat ekspresi gugup di matanya. Tapi cepat sekali menghilang. Oh, ya ampun. Itu punyaku, katanya cepat, lalu tersenyum malu-malu sambil menepuk dahinya. Aku lupa bawa pas habis mandi. Maaf ya, Kak. Tadi buru-buru banget. Aku tidak langsung menjawab. Mataku masih terpaku padanya. Pada tubuhnya, pada aroma parfumnya yang menggoda, pada sikapnya yang terlalu santai, terlalu nyaman untuk seseorang yang cuma anak kos. Lupa? Tanyaku, suaraku pelan tapi tajam. Mandi di kamar mandi utama? Mira mengangkat bahu, pura-pura polos. Kan kamar mandi belakang rusak. Kak, kemarin airnya kecil banget. Kak Raka juga bilang pakai sini aja nggak apa-apa. Raka juga bilang, deh. Satu kalimat sederhana itu cukup untuk menusuk jantungku. Aku tak ingin membuat keributan. Tidak di sana, tidak saat emosiku sedang seperti ombak besar yang siap meledak. Aku hanya mengangguk pelan, lalu berjalan keluar, melewati Mira yang kini menunduk, tapi tetap dengan senyum tipis yang entah kenapa, membuatku ingin menangis dan berteriak sekaligus. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang. Bra itu masih kugenggam erat. Tangisku pecah. Diam-diam, hening, tanpa suara.
Tapi air mata mengalir deras, menumpahkan semua rasa sakit yang tak bisa lagi dibendung oleh logika. Kenapa aku masih berharap ini cuma salah paham? Kenapa aku masih menipu diriku sendiri? Karena di saat seperti ini, tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Bukti sudah ada di depan mata. Tercium, terlihat, terasa. Dan lebih menyakitkan lagi, adalah menyadari bahwa orang yang paling kau percayai, mungkin telah menjadikan rumahmu sendiri sebagai panggung pengkhianatan. Hari itu, langit mendung seperti mencerminkan isi hatiku yang tak pernah benar-benar cerah belakangan ini. Aku memutuskan pulang lebih awal dari kantor. Kepala terasa berat dan hatiku, entah. Ada sesuatu yang menarik-narik naluri dari dalam dada. Tak jelas bentuknya, tapi rasanya tak enak. Mobil kugiring pelan memasuki pekarangan rumah. Jam baru menunjukkan pukul 17.20. Belum maghrib. Rumah tampak biasa saja dari luar. Lampu taman menyala lembut, suara burung sore terdengar samar. Tapi dari balik pintu yang sedikit terbuka, terdengar sesuatu yang membuat langkahku terhenti di ambang pintu. Tawa. Tawa perempuan. Lalu disusul tawa laki-laki. Saling bersahutan. Riang. Leluasa. Seolah tak ada yang harus disembunyikan dari dunia. Aku menelan ludah. Perlahan, aku membuka pintu. Tak berderit, tak ada suara. Nafasku kutahan. Dari arah dapur, aroma tumisan dan suara nyaring sendok mengaduk wajan menguar ke seluruh rumah. Langkahku mendekat, pelan, menyusuri lorong kecil menuju dapur. Dan di sanalah mereka, Raka dan Mira. Raka berdiri di depan kompor, mengenakan apron biru. Mira di sebelahnya, rambut diikat tinggi, tertawa sambil menyodorkan potongan wortel ke mulut Raka dengan tangan. Mereka tertawa lepas, begitu santai, begitu akrab, seolah mereka sepasang kekasih yang sedang bersenang-senang di dapur rumah sendiri. Aku membeku di ambang pintu. Dunia seperti berhenti sejenak. Mata mereka baru menyadari kehadiranku setelah beberapa detik. Tawa mereka berhenti mendadak. Mira sontak menarik tangannya menjauh. Raka menoleh cepat dan ekspresinya, entah kenapa, bukan senyum senang melihat istrinya pulang lebih awal, tapi kaget, canggung, nyaris panik. "Oh, kamu udah pulang." Raka yang pertama bersuara. Suaranya datar, terlalu biasa, terlalu dibuat-buat. Aku menatap mereka tanpa menjawab. Mataku hanya berpindah dari wajah Raka ke wajah Mira, yang kini tersenyum canggung, menunduk sedikit sambil menyapu anak rambut di belakang telinganya. Mereka masak bareng, pikirku dalam hati, di dapur rumahku, di dapur kami, dan mereka tertawa seperti itu. Aku masak karena Kak Mira bilang pengen coba resep sup sayur yang kamu suka, ujar Mira cepat, berusaha menjelaskan. Tadi Kak Raka pulang duluan, terus aku iseng minta ajarin. Biar nanti kalau kamu sibuk, aku bisa bantu masakin. Bantu masakin? Siapa kamu sampai merasa perlu bantu masakin suami orang? Kepalaku mulai berdenyut. Suasana begitu tegang, tapi mereka berusaha bersikap seolah ini normal. Seolah aku tidak baru saja menangkap keintiman kecil yang sebenarnya tak seharusnya terjadi. Seru ya kelihatannya, ucapku akhirnya. Dingin. Mataku tak berkedip saat menatap Raka. Udah kayak pasangan muda yang baru belajar masak bareng. Mira tersenyum. Kali ini kaku. Raka mengusap belakang lehernya, tak berkata apa-apa. Aku melepas tas kerja dan meletakkannya di kursi ruang makan. Lain kali,
Bilang dulu kalau mau pakai dapur bareng. Ya, soalnya aku pikir ini dapur rumah tangga. Bukan tempat workshop masak-masak. Raka mendekat. Sayang, jangan kayak gitu. Mira cuma bantuin. Aku menoleh cepat padanya. Bantuin? Atau mengisi kekosongan saat aku nggak ada? Seketika hening. Mira tersentak pelan. Raka terdiam, menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara merasa bersalah dan ingin membela. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan emosi yang sudah di ujung tanduk. Aku ke kamar dulu. Kalian lanjut aja. Masaknya, ucapku datar, lalu berjalan melewati mereka, tak peduli pada panas yang menjalar di dada. Saat kututup pintu kamar, air mataku jatuh lagi, untuk kesekian kalinya. Karena di malam itulah aku sadar, batas sudah dilampaui. Pecahan demi pecahan kepercayaan sudah mulai menyebar di sudut-sudut rumah. Dapur, kamar mandi, bahkan udara di ruang tamu, semuanya terasa asing. Rumah ini bukan lagi tempat berlindung. Tapi seperti panggung sandiwara, tempat para pemain menyimpan naskah di balik senyuman. Dan malam itu, akhirnya aku bicara. Aku tak ingin lagi menahan semuanya sendiri. Langit gelap di luar. Hujan turun pelan, menampar jendela seperti irama sedih yang tahu persis isi hatiku. Di meja makan malamku masih utuh. Tak tersentuh. Raka baru pulang. Wajahnya lelah, dasinya longgar, tapi tetap wangi. Tetap rapi. Terlalu rapi untuk laki-laki yang baru pulang dari kantor. Ia membuka pintu dan mengangguk kecil. Udah makan, sayang? Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya dalam diam. Raka berjalan ke dapur, menuang air putih. Kamu kenapa? Aku tetap diam. Suasana di antara kami menegang. Dan akhirnya, setelah sekian detik yang mencekik, aku buka suara, pelan, namun penuh luka. Aku udah gak bisa pura-pura gak lihat. Ra? Ia menoleh, bingung. Pura-pura lihat apa? Aku bangkit dari kursi, berdiri di hadapannya. Mataku menatap lurus ke dalam matanya yang tak lagi jernih seperti dulu. Kamu dan Mira. Sekejap, raut wajah Raka berubah. Sekejap, hanya sekian detik, aku melihat keterkejutan. Tapi ia cepat menguasai diri. Kamu ngomong apa sih? Ia tertawa kecil, sarkastik. Lagi PMS, ya? Aku mendesah. Aku lihat cara kalian tatap-tatapan, cara kalian bicara. Aku lihat Mira makin lama makin bebas di rumah ini. Bahkan dia pun pernah ada di kamar mandi kita. Dan malam itu kalian masak bareng. Ketawa-tawa, itu bukan hal biasa. Raka. Laras. Raka membentak, suaranya meninggi. Kamu cemburu sama pembantu? Serius? Aku terdiam. Pembantu? Mira bukan pembantu. Dia bukan siapa-siapa. Tapi kamu biarin dia terlalu dekat, terlalu leluasa. Bahkan aku pun gak tahu batasan kalian itu sampai mana sekarang. Raka menghempaskan gelasnya ke meja. Kamu tuh kerja terus. Pulang malam. Capek. Jangankan ngobrol, kadang aku makan pun sendirian. Terus sekarang kamu nuduh aku selingkuh gara-gara aku ngobrol sama orang yang tinggal serumah sama kita. Aku terpukul. Tapi aku tidak mundur. Kalau kamu kesepian, ngomong. Kalau kamu butuh teman ngobrol, aku bisa atur waktu. Tapi jangan
Jangan alihkan kesalahanmu ke pekerjaanku. Raka menunjuk ke arahku dengan jari yang bergetar. Kamu terlalu sibuk sama karir kamu. Kamu pikir rumah ini bisa jalan cuma karena uang? Aku juga capek, Laras. Tapi aku nggak drama kayak kamu. Drama? Aku tertawa getir, air mata jatuh satu persatu. Kamu anggap ini drama? Kamu pikir aku pengen curiga kayak gini? Aku pengen tenang, Rak. Tapi kamu yang bikin aku ngerasa kayak orang asing di rumah sendiri. Ia mendengus, berbalik, memijit pelipisnya. Udah deh, aku capek. Mau istirahat. Dan seperti itu saja, dia pergi. Meninggalkan aku berdiri sendiri di ruang tamu, dengan napas terengah dan hati yang hancur. Capek? Aku lebih dari capek. Aku perempuan yang sedang mempertanyakan arti pernikahan, arti setia, dan arti kami yang dulu pernah kami bangun sama-sama. Kini tinggal aku seorang yang memegang reruntuhannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya, apa aku masih punya rumah di sini? Atau aku cuma jadi tamu di antara dua orang yang mulai merasa seperti suami istri palsu? Aku duduk di atas tempat tidur malam itu, dalam gelap, hanya diterangi cahaya ponselku yang berkedip-kedip memantulkan cahaya biru ke wajahku yang pucat. Mataku sembab, pikiran berkecamuk, hatiku retak, tapi belum benar-benar hancur. Masih ada satu yang tersisa. Harapan, atau barangkali, pembenaran terakhir. Aku tak ingin gegabah. Aku tak ingin jadi istri yang menyalahkan tanpa bukti. Tapi aku juga tak bisa diam saja ketika semua tanda makin hari makin menusuk naluri terdalamku sebagai perempuan, sebagai istri. Aku harus tahu. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Pagi harinya, aku sengaja bangun lebih pagi. Raka masih di kamar mandi, dan Mira belum terlihat. Aku keluar rumah, berpura-pura hendak jogging. Padahal, aku mampir ke toko elektronik 24 jam yang tak jauh dari komplek. Aku membeli 3 unit kamera CCTV kecil, jenis wireless yang bisa disambungkan langsung ke ponselku. Bentuknya mungil, tak lebih besar dari kancing jas, dan bisa disamarkan di antara buku, vas bunga, atau sudut rak dapur. Tanganku gemetar saat menyerahkan uang di kasir. Seolah aku sedang membeli alat untuk memata-matai suamiku sendiri. Tapi bukan seolah, itulah yang sedang kulakukan. Setelah memastikan Raka sudah berangkat ke kantor dan Mira keluar beli sarapan seperti biasa, aku bergerak cepat. Satu kamera kusembunyikan di rak buku ruang tamu. Terlihat seperti kamera mini biasa, seolah mainan atau ornamen. Yang kedua kutaruh di atas lemari dapur, menghadap meja makan dan area kompor, tempat mereka biasa bercengkerama. Dan yang ketiga, kamera paling kecil, kusembunyikan di ujung langit-langit lorong kamar, sedikit di balik lampu. Dari situ, aku bisa melihat siapa masuk ke kamar, keluar, berbicara, atau menyelinap. Saat semuanya terpasang, aku duduk di sofa. Nafasku sesak, tangan dingin. Ini gila. Ini bukan aku. Tapi suara lain di dalam diriku menjawab, kamu sudah cukup disakiti. Kamu berhak tahu. Sepanjang hari aku bekerja seperti biasa, tapi pikiranku tak tenang. Aku terus memantau notifikasi dari aplikasi CCTV di ponselku. Setiap gerakan yang terekam membuat jantungku mencelos. Tapi tak ada yang mencurigakan di pagi dan siang hari. Mira lebih banyak di kamar. Raka belum pulang. Sampai akhirnya, sore datang. Notifikasi muncul.
Gerakan terdeteksi di dapur. Aku membuka aplikasi dengan tangan bergetar. Layar memperlihatkan Mira berdiri di dapur, mengenakan daster tipis berwarna pastel. Ia sedang memotong buah sambil menyetel musik dari ponselnya. Wajahnya bersih, polos, tapi tetap saja, ada hal dalam sikapnya yang membuat darahku mengalir lebih cepat. Terlalu nyaman. Terlalu santai, terlalu di rumah. Beberapa menit kemudian, pintu depan terbuka. Raka masuk. Ia masih mengenakan kemeja kerja, dasi longgar, dan senyum di wajahnya, senyum yang tidak pernah lagi ia bawa pulang untukku. Mira menoleh dan tersenyum manja. "Kak Raka udah pulang?" sapanya. Raka hanya mengangguk, lalu meletakkan tasnya di sofa. "Wangi banget. Masak apa?" tanyanya, santai. "Cuma buah potong, Kak. Tadi lapar." Raka mendekat, dan Mira menyodorkan satu potong semangka ke mulutnya. Ia memakannya, lalu tertawa kecil. "Manis." "Semangkanya atau aku?" goda Mira pelan. Suaranya nyaris seperti bisikan. "DG." Aku langsung menutup mulutku sendiri. Nafasku tercekat. Tanganku nyaris menjatuhkan ponsel. Ingin rasanya aku masuk ke dalam layar dan menghentikan semua ini, tapi aku tahu, aku harus menonton sampai akhir. Mereka tidak menyentuh satu sama lain. Tidak berpelukan. Tidak berciuman. Tapi kadang, pengkhianatan tidak harus telanjang. Kadang, cukup satu tatapan. Satu kalimat manja. Satu senyuman yang hanya muncul saat mereka bersama. Dan malam itu, saat aku menonton rekaman mereka tertawa, saling bertukar pandang, saling melempar godaan kecil seperti remaja baru jadian, aku menangis. Bukan karena aku baru tahu mereka dekat, tapi karena kini aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan sejak detik itu, hatiku berubah. Aku tidak akan bertanya lagi, karena aku sudah tahu jawabannya. Hari itu, entah mengapa, udara pagi terasa berbeda. Aneh. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk menghancurkanku. Tapi aku tetap melangkah seperti biasa. Pagi yang sibuk, kopi di tangan kanan, tas kerja di pundak. Raka mencium keningku sekilas sebelum aku berangkat. Senyumnya tipis dan dingin. Dan aku pun pergi, meninggalkan rumah, meninggalkan mereka. Malamnya, saat aku kembali, suasana rumah hening. Terlalu hening. Mira sudah di kamarnya. Raka di ruang tengah, menonton TV, seperti tak pernah ada apa-apa yang berubah. Tapi aku tahu, ada yang berubah. Dan malam itu, aku mengunci diri di kamar. Menyalakan ponsel. Membuka aplikasi CCTV. Jemariku gemetar. Rekaman. Hari itu, setelah aku pergi kerja, layar menampilkan ruang tamu, cahaya matahari pagi masuk dari sela gorden. Mira keluar dari kamarnya, mengenakan daster biru muda yang sangat ketat. Rambutnya digerai, wajahnya tanpa malu. Raka muncul dari dapur, masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Ia tampak santai, seperti laki-laki lajang di rumah kos, bukan suami dari seorang istri yang baru saja pergi mencari nafkah untuk mereka. Mereka berbicara, tertawa. Mira merapikan kerah kaus Raka sambil berdiri begitu dekat. Dan lalu, Mira duduk di pangkuannya. Bukan dengan malu-malu. Bukan dengan ragu, tapi dengan kepemilikan. Seolah memang tempat itu miliknya. Seolah dialah yang punya hak atas tubuh laki-laki itu.
Dan yang paling menyakitkan adalah Raka tidak mendorongnya, tidak kaget, tidak menolak. Sebaliknya, ia menyambutnya. Tangannya melingkar di pinggang Mira. Mereka tertawa pelan. Lalu, bibir mereka bertemu. Mereka berciuman. Lama, perlahan, dalam. Dan saat itu, seluruh duniaku runtuh. Aku tak menangis. Tidak langsung. Aku hanya menatap layar ponselku selama 15 detik setelah rekaman itu. Napasku tersendat, tubuhku membeku. Suara TV dari ruang tengah seperti sayup, seperti berasal dari dunia lain. Lalu, pelan-pelan, air mata mulai mengalir. Tanpa suara, tanpa isak, tapi deras, panas, dan menyakitkan. Ini bukan sekadar selingkuh. Ini pengkhianatan. Di rumahku sendiri, di ruang tamuku, di jam yang seharusnya menjadi waktuku, mereka melakukan itu. Aku meremas ponselku, ingin melemparkannya ke dinding, ingin berteriak, ingin membangunkan seluruh rumah, tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya duduk, diam, dengan dada seperti dihantam palu berkali-kali. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa cinta bisa mati bukan karena benci, tapi karena dikhianati secara perlahan sampai tak bersisa. Aku tak lagi bertanya kenapa. Aku hanya bertanya, apa aku masih sanggup tinggal di rumah ini besok pagi? Hari itu langit terlihat biasa saja. Matahari tetap bersinar, angin tetap berhembus seperti tak terjadi apa-apa. Tapi di dadaku, badai sudah mengamuk. Ada gemuruh yang tak bisa dijelaskan. Ada firasat buruk yang sejak pagi menggigit perasaanku, seperti bisikan maut yang pelan namun pasti. Aku duduk di balik kemudi mobil yang terparkir 2 blok dari rumah. Mataku terpaku pada layar ponsel. Kamera tersembunyi di kamarku telah terhubung. Dan sejak aku memasangnya beberapa hari lalu, inilah kali pertama aku memilih untuk tidak menutup mata. Jam menunjukkan pukul 10.34 pagi. Raka seharusnya bekerja. Mira seharusnya membersihkan rumah. Tapi apa yang kutonton hari itu membuat napasku tercekat. Membuat hatiku benar-benar tercerabut dari tubuhku. Mereka masuk ke kamarku. Pertama Mira, berjalan pelan sambil menoleh ke kiri dan kanan seperti maling. Ia membuka pintu kamar tidurku, masuk dengan langkah ringan, dan duduk di tepi ranjang. Sesaat kemudian, Raka menyusul. Ia mengenakan kaos tipis abu-abu dan celana pendek, rambutnya sedikit berantakan, senyumnya, senyum yang dulu milikku, tersungging jelas di wajahnya. "Aman?" tanya Raka dengan suara pelan, nyaris berbisik. Mira terkekeh kecil. "Kak Laras kan bilang ada rapat sampai sore." "Aman, Kak." "Ini tetap gila, Mir," kata Raka sambil berdiri di ambang pintu. "Gila apa nikmat?" balas Mira sambil menggoda. Ia menarik tangan Raka, dan pria itu tak melawan. Dia tidak melawan. Dia mengikuti. Tanganku yang memegang ponsel mulai basah oleh keringat. Air mataku belum tumpah, tapi sudah menggenang. Bibirku bergetar. Aku memohon dalam hati, tolong jangan sampai mereka lakukan itu di situ, bukan di tempat tidurku. Tuhan, jangan. Tapi harapanku hanya jadi debu. Raka duduk di sebelah Mira. Mereka bicara. Aku tak dengar lagi kata-katanya karena suaraku sendiri mulai mendesah lirih dalam tangisan yang kutahan. Lalu, Mira naik ke atas pangkuannya, dan mereka tertawa. Mira menyandarkan kepalanya di bahu Raka.
Ia memainkan jari-jarinya di dada laki-laki itu. Dan setelahnya, Raka mencium Mira. Di sana, di atas ranjang yang kubeli dengan penuh cinta. Di bantal yang setiap malam kupeluk sambil menanti kepulangannya. Di tempat aku dulu bersujud, menangis, memohon pada Tuhan agar rumah tangga kami tetap utuh. Mereka mencumbu di sana, tanpa rasa bersalah, tanpa malu, tanpa ingat bahwa aku ada, bahwa ini rumahku, bahwa itu tempat tidurku. Air mataku akhirnya jatuh, bukan setetes, tapi mengalir deras. Suaraku tercekat, mulutku terbuka tapi tak mampu berteriak. Tubuhku menggigil, aku seperti kehilangan daya untuk bernapas. Tuhan, mereka benar-benar melakukan ini, mereka benar-benar menghancurkan aku. Aku ingin berlari pulang dan menjerit di hadapan mereka. Aku ingin menampar wajah itu, menyiram mereka dengan semua air mata yang telah mereka sebabkan. Tapi aku diam, karena aku tahu, kesakitan yang paling menyakitkan bukanlah yang meledak, tapi yang ditahan dalam diam. Dialog batin laras, dalam gumaman lirih, penuh luka. Raka, kenapa kamu tega? Apa yang kurang dariku? Apa aku salah mencintaimu terlalu dalam? Aku rela kerja siang malam demi kita, demi masa depan dan balasannya, kamu seret perempuan itu ke tempat tidur kita sendiri. Mira, aku anggap kamu seperti adik. Aku beri tempat tinggal, makanan, bahkan baju. Dan ini balasanmu? Kau rebut suamiku? Kau bawa dia ke tempat aku meletakkan doa setiap malam. Mereka masih tertawa. Masih menyentuh satu sama lain. Masih hidup dalam kenyamanan yang mereka ciptakan dari kehancuranku. Dan aku, di balik layar, hanya bisa menangis. Aku tak tahu berapa lama aku duduk di sana. Tapi saat akhirnya aku menutup ponsel, dunia tak lagi terasa sama. Yang ku tahu pasti, cinta itu sudah mati. Dan yang tersisa kini hanya satu hal. Harga diri. Besok, aku tak akan hanya menangis. Aku akan bangkit. Dan mereka akan melihat wajah perempuan yang mereka remehkan selama ini berubah menjadi seseorang yang tak bisa dihancurkan lagi. Aku tak langsung membuka pintu rumah hari itu. Mobil masih menyala. Jemariku mencengkeram setir begitu erat, sampai buku-bukuku memutih. Pandanganku kosong. Tapi dalam kepala, rekaman itu terus berulang. Seperti kutukan yang tak bisa kuabaikan. Mereka, di ranjangku, tertawa, menikmati kehancuranku. Lalu, aku menarik napas panjang. Lama, dalam, mataku terpejam. Aku tahu, kalau aku masuk sekarang, dengan emosi meledak-ledak, aku bisa menjerit, memukul, menghancurkan semua barang. Tapi untuk apa? Untuk mereka tertawa karena aku kehilangan kendali? Tidak. Mereka akan kuhancurkan dengan caraku. Dengan tenang. Dengan bukti. Dengan kepala tegak. Malam itu, aku memasuki rumah seperti biasa. Langkahku tenang, meski dalam dada ada gemuruh yang siap meledak. Raka duduk di sofa, menonton acara TV konyol. Mira muncul dari dapur, membawa segelas teh untuknya. Mereka menoleh padaku, sekilas, seolah hidup ini berjalan seperti biasa. Seolah tak ada luka yang sedang mereka ukir di tubuh dan jiwaku. Lo, pulang cepat? Tanya Raka, datar. Aku tersenyum kecil. Rapatnya dibatalkan. Lalu masuk ke kamar itu, dan menutup pintu perlahan, nyaris tanpa suara.
Begitu pintu terkunci, tubuhku roboh di lantai. Tapi tak ada air mata. Sudah habis. Yang tersisa hanya hampa dan ketenangan yang menakutkan. Di tengah malam, aku duduk di depan laptop. Rekaman dari CCTV ku transfer satu persatu. Kuatur foldernya. Ku beri label. Kamar tidur 12 April pagi. Ciuman ruang tamu 09 April siang. Masak bersama dapur 05 April malam. Aku mencatat tanggal, waktu, bahkan durasi. Semua kutulis rapi di sebuah buku kecil hitam yang kusembunyikan di balik lemari. Di halaman pertama, kutulis dengan pena merah. Jika cinta tidak bisa menyelamatkanmu, maka bukti akan melindungiku. Malam-malam berikutnya kulewati dengan mata terbuka. Aku menonton rekaman mereka, satu persatu, sambil menggigit bibir sampai berdarah, menahan jerit yang ingin meledak dari tenggorokan. Tapi aku tidak akan memberikan mereka kepuasan melihatku hancur. Kalian sudah menyakiti aku sampai titik darah penghabisan. Sekarang, giliran aku menyimpan luka ini, dan menyulapnya menjadi senjata. Pagi harinya, saat sarapan, aku duduk di meja seperti biasa. Raka di depanku, membaca koran, seolah hidup ini tak berubah. Mira mondar-mandir membawa piring. Aku rencananya dinas keluar kota minggu depan, kataku pelan, menusuk telur rebus dengan garpu. Berapa lama? Tanya Raka, tanpa menoleh. 3 hari, jawabku pendek. Dia hanya mengangguk. Dan dalam hati, aku berkata pelan, ya, 3 hari. Tapi bukan untuk dinas. Tapi untuk menemui pengacara. Untuk memulai hidup baru, tanpamu. Lucu ya. Setelah semua yang kulihat, setelah semua penghinaan yang kutelan mentah-mentah sambil tersenyum palsu setiap pagi, dia masih bisa berdiri di depanku dan minta uang. Bukan pelukan, bukan maaf, bukan pengakuan, tapi uang. Sore itu, aku baru saja pulang dari kantor. Langit mendung, udara dingin. Tapi tak sedingin hati seseorang yang duduk di ruang tamu, menyapa dengan suara lembut pura-pura. Sayang, kamu ada uang lebih enggak? Tanya Raka sambil menyilangkan kaki, menggoyang-goyangkan sendalnya. Aku meletakkan tas di sofa perlahan, menatapnya sebentar. Buat apa? Asuransi motor. Jatuh tempo. Aku lupa bayar. Katanya ringan. Bahkan sempat tersenyum kecil, seperti permintaan itu adalah hal sepele. Aku diam sejenak, menunduk. Dalam hati, ada sesuatu yang mendesak keluar dari dada. Tapi ku tahan. Berapa? Tanyaku pelan. 2 juta aja. Nanti aku ganti, jawabnya cepat. 2 juta. Aku mengangguk. Bangkit, masuk ke kamar, membuka laci dan mengambil uang dari amplop yang sebenarnya kusiapkan untuk bayar listrik dan belanja bulanan. Tapi aku tetap memberinya. Kembali ke ruang tamu, aku ulurkan uang itu ke tangannya. Dia menerimanya dengan ringan, bahkan tanpa terima kasih. Dan saat itu juga, hatiku menjerit. Kau minta uang dari istrimu untuk menyenangkan wanita yang kau bawa tidur di ranjangnya sendiri. Malam harinya, saat rumah sudah tenang, aku kembali membuka rekaman CCTV. Aku tahu aku akan menemukannya. Dan ya, benar saja. Rekaman siang hari itu, 2 jam setelah dia mengambil uang dariku. Raka keluar rumah. Pergi dengan motornya. Lalu masuk ke sebuah toko kecil, toko parfum. Kamera luar rumah merekam jelas geraknya saat kembali.
Tangannya membawa kantong putih kecil dengan pita emas. Ia masuk rumah dengan senyum yang entah kenapa membuat tubuhku menggigil. Beberapa menit kemudian, Mira keluar dari dapur. Rambutnya digulung seadanya. Matanya langsung berbinar saat Raka menyodorkan kantong itu padanya. "Apa ini?" tanya Mira sambil tertawa manja. "Coba buka," jawab Raka. Dan saat Mira membuka kotak parfum itu, mereka berpelukan. Mereka tertawa. Mereka mencium pipi satu sama lain. Semua itu dari uangku, dari keringatku, dari tangan yang dia cium saat meminta restu menikahiku dulu. Malam itu, aku tidak menangis. Aku hanya duduk diam di ujung ranjang. Ponsel di tanganku. Rekaman itu sudah kutandai, sudah kusimpan. Lalu kupandangi dompet kosongku. Dan aku tertawa. Tertawa pelan. Tertawa getir. Tertawa sambil berkata dalam hati, "Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu pikir aku masih buta? Raka, kau bukan hanya suami yang selingkuh. Kau juga pembohong dan parasit." Besok pagi, aku akan bangun lebih awal, membuatkan kopi untuknya, seperti biasa. Dan saat dia menyeruput kopi itu sambil bersiap untuk kembali berpura-pura jadi suami yang baik, aku akan tersenyum, karena aku tahu waktunya tinggal sebentar. Aku sudah punya bukti. Aku sudah tahu wajah aslimu. Dan sebentar lagi, kamu akan tahu, rasa sakit ini sedang membentuk monster yang akan menuntut keadilan sampai lunas, sampai habis. Sejak rekaman itu kutonton dan kutandai sebagai bukti paling menyakitkan, aku mulai memperhatikan setiap langkah Mira. Awalnya dia masih terlihat tahu diri. Meski aku tahu betul hatinya sudah penuh percaya diri karena berhasil memiliki Raka secara diam-diam. Tapi lama-lama, semua berubah. Dia tak lagi sembunyi. Dia mulai menguasai. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Kukira hanya ingin menyiapkan sarapan, menenangkan diri. Tapi saat aku keluar kamar dan menuju dapur, aku terhenti di ambang pintu. Semua perabot sudah dipindah. Wajan yang biasa kugantung di sisi kiri, kini ada di kanan. Tempat bumbu dapur yang biasanya rapi di rak gantung, entah kenapa sekarang dipindahkan ke meja makan. Kulkas dibuka lebar-lebar, dan Mira berdiri di sana, memakai daster longgar yang bahkan belum ku kenali, bukan punyaku. Dia menoleh saat sadar aku berdiri menatapnya. "Oh, Bu, ini aku tadi sekalian bersih-bersih. Biar rapi dikit dapurnya," katanya ringan, dengan senyum sinis yang dibungkus kepura-puraan. Aku mengangguk pelan. "Kamu mindah semuanya?" "Iya. Soalnya kayaknya lebih enak begini. Aksesnya lebih gampang. Nanti ibu juga bakal terbiasa," jawabnya sambil menutup kulkas dan mengambil handuk kecil untuk mengelap tangan. Aku tak menjawab. Kakiku masih terpaku di tempat. Ada dorongan untuk bicara, untuk menegur, tapi aku tahu ini belum waktunya. Bukti sudah cukup. Aku hanya butuh satu pancingan terakhir. Beberapa hari kemudian, aku pulang lebih awal dari kantor. Badanku lelah, mataku perih karena lembur, dan aku hanya ingin secangkir teh hangat. Tapi saat aku membuka lemari dapur, semua teh sudah dipindahkan entah kemana. Aku memanggil Mira, pelan, tetap mencoba tenang. "Mira, teh biasa yang celup itu ditaruh di mana ya?" Mira keluar dari kamar, menguap lebar, lalu menjawab santai, "Aku buang, Bu."
Udah expired kayaknya. Aku ganti yang teh melati, itu lebih enak. Oh, sama. Panci besar ibu juga aku pindah ke atas. Soalnya bikin sumpek. Aku hanya diam. Dan, Bu, maaf ya, jangan masuk dapur dulu. Aku baru pel tadi. Kotor lagi kalau diinjek-injek. Nada suaranya berubah. Tegas. Seolah aku ini tamu. Aku menatap matanya. Lama. Tanpa berkata apa-apa. Tapi dalam hatiku, suara itu meledak seperti meriam. Kau larang aku masuk ke dapur rumahku sendiri? Mira, siapa kamu? Siapa yang kasih kamu hak bicara seperti itu? Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup. Suara jam dinding terdengar begitu keras. Raka belum pulang. Mira entah di mana. Aku hanya menatap ruangan di sekelilingku, yang kini terasa asing. Perabot sudah tak pada tempatnya. Dapur bukan lagi milikku. Bahkan aroma rumah ini sudah tak sama. Seolah, perlahan-lahan, aku dihapus dari rumahku sendiri. Dan di tengah keheningan itu, satu suara dalam batinku mulai berbicara pelan, tapi pasti. Sudah cukup. Ini bukan rumah lagi. Ini medan perang. Dan aku tidak akan jadi korban selamanya. Hari itu, aku sedang duduk di meja kerja di rumah. Lelah. Mataku perih, tapi aku terus mengetik laporan yang harus selesai malam itu. Raka datang dari belakang, menyandarkan diri ke pintu kamar sambil melipat tangan. Sayang, katanya pelan. Aku menoleh sebentar. Kenapa? Ada acara keluarga minggu depan. Di rumah Tante Wulan. Aku mengangguk kecil. Iya, aku ikut. Tapi Raka langsung buru-buru menambahkan, kayaknya kamu gak usah ikut, deh. Aku terdiam. Jantungku terasa mencelos. Kenapa? Dia tertawa kecil, senyum yang memuakan, seolah berusaha terlihat santai. Bukan apa-apa. Cuma, kamu kan lagi sibuk kerja. Pasti capek. Lagi pula, ya, aku agak malu juga kalau nanti orang-orang nanya soal kamu yang jarang muncul di acara keluarga. Aku menatapnya. Lama. Jadi aku bikin kamu malu? Bukan gitu, katanya cepat, gelagapan. Cuma, kamu ngerti kan? Kadang keluarga tuh suka komentar yang gak enak. Aku mengangguk pelan. Aku ngerti. Tapi dalam hati, aku bicara. Kau malu karena aku sibuk kerja untuk bayar tagihan, untuk beliin kamu bensin, untuk beliin sepupu jauh MU parfum, ya? Hari acara pun tiba. Aku di rumah. Sendiri. Diam di ruang tamu, mengenakan daster, rambut diikat asal, wajah tanpa riasan. Tapi mata menatap layar laptop. Aku sudah tahu. Aku sudah curiga. Dan firasatku benar. Kamera CCTV depan rumah menangkap semuanya. Raka keluar rumah, mengenakan batik biru, batik yang dulu kubelikan saat ulang tahun pernikahan kami. Tapi bukan itu yang menghantamku. Di belakangnya, Mira, berbaju sopan, mengenakan riasan tipis, menggandeng tangan Raka. Mereka naik mobil bersama. Beberapa jam kemudian, foto-foto acara mulai muncul di grup keluarga. Grup yang aku masih ada di dalamnya. Aku scroll perlahan, tangan gemetar. Dan di salah satu foto, aku membeku. Mira berdiri di tengah kerumunan keluarga. Di samping Raka. Tante Wulan bahkan menulis caption.
Senangnya ketemu sepupu jauh Raka yang cantik dan ramah hati merah dua. Sepupu jauh? Sepupu jauh? Hatiku tergelak. Mataku panas. Aku tidak tahu yang mana lebih menyakitkan. Dikhianati sebagai istri, atau ditukar dengan kebohongan yang bahkan tak kreatif. Malamnya, Raka pulang. Ia masuk rumah seperti tak terjadi apa-apa. Bahkan menyapa, makan bareng. Yuk. Aku hanya menatapnya dari sofa. Gimana acara keluarganya? Tanyaku pelan. Seru, katanya sambil membuka sepatu. Sepupu jauhnya cantik ya. Lanjutku, masih dengan nada tenang. Raka terdiam. Menoleh pelan. Kamu lihat? Aku tersenyum. Semua yang kau pikir bisa kusangkali, sebenarnya sudah kudengar, kulihat, kucatat. Saat Raka masuk ke kamar, aku berdiri perlahan, menatap pintu kamar yang tertutup, dan membisik pelan ke diriku sendiri. Ini bukan hanya pengkhianatan. Ini penghilangan identitas. Tapi aku akan pastikan, kamu tahu siapa aku sebenarnya. Dan kamu akan menyesal melupakan namaku. Sudah beberapa minggu sejak semua kebenaran terungkap di mataku. Setiap malam aku tidur dalam diam, menatap langit-langit kamar yang dulunya tempat kita bercanda, sekarang jadi atap sunyi penuh pengkhianatan. Aku sering terbangun di tengah malam. Nafasku sesak, dada terasa berat. Kadang aku terbangun bukan karena mimpi buruk, tapi karena aku tak lagi bisa membedakan mana yang mimpi dan mana yang nyata. Pagi itu, aku menatap wajahku sendiri di cermin. Wajah yang sama, tapi tidak lagi aku kenal. Kantung mataku menghitam, kulitku pucat, mataku kosong. Tanganku menyentuh pipiku pelan. Dingin. Laras. Kamu kemana? Kamu yang dulu, masih hidup gak sih? Aku tersenyum pahit. Bukan senyum bahagia, tapi senyum penuh keputusasaan. Lalu, perlahan-lahan, air mataku jatuh satu persatu, membasahi pipiku tanpa permisi. Aku duduk di lantai kamar mandi. Kedinginan. Tubuhku menggigil. Entah karena air, entah karena luka di hati. Kenapa, Tuhan? Apa aku seburuk itu? Apa aku salah kalau ingin dihargai, dicintai, walau cuma oleh satu orang? Hari itu juga, aku jatuh sakit. Kepalaku berat. Badanku panas. Tapi aku tetap memaksakan diri bekerja. Karena kalau aku tak kerja, tak ada yang bisa dibayar. Tagihan rumah, cicilan mobil, bahkan uang belanja Raka. Jam 11 siang, aku rebahan di sofa. Lemah. Pandanganku berkunang-kunang. Raka masuk ruang tamu sambil membawa tas kerjanya. Dia menatapku cepat, lalu berdecak. Lagi drama apa lagi sih, Ras? Nadanya datar. Bahkan tak ada sedikit pun kekhawatiran. Aku menatapnya pelan, dengan suara serak, menjawab. Aku sakit, Rak. Dia mengangkat alis. Ya udah, minum obat. Masa sakit doang lebay gitu sih? Lebay? Hatiku menjerit. Tapi bibirku diam. Aku tak lagi punya tenaga untuk melawan. Dan disitulah aku sadar, aku benar-benar sendirian. Malamnya, aku duduk di tempat tidur sendirian. Raka belum pulang. Katanya lembur. Tapi aku tahu dia bersama Mira. Aku tahu dari CCTV. Aku tahu dari parfum yang dia pakai. Aku tahu dari nada bohongnya yang sudah terlalu hafal. Di genggamanku,
Ada rekaman. Bukti. Tapi entah kenapa, aku masih belum menggunakannya. Kenapa? Kenapa aku masih bertahan? Karena kamu masih berharap dia pulang dan minta maaf, kan? Karena kamu masih naif, masih cinta. Atau karena kamu takut sendiri. Suara-suara itu muncul di kepalaku, silih berganti seperti tamparan dari dalam hati. Beberapa hari kemudian, saat aku mencoba berdiri dari tempat tidur, tubuhku limbung. Aku terjatuh. Lututku terbentur lemari, dan aku tak bisa bangkit. Aku menangis. Bukan karena sakit di lutut, tapi karena aku sadar, aku bahkan sudah tak kuat menopang tubuhku sendiri. Laras, kamu gak bisa terus begini. Kamu harus bangkit, walau perlahan. Karena gak ada yang akan menyelamatkan kamu, kecuali kamu sendiri. Dan dari lantai dingin kamar itu, dengan tubuh yang masih gemetar, aku mulai bangkit. Aku pelan-pelan berdiri, mencuci wajah, meminum obat, dan menyalakan laptop. Hari ini, aku mulai mencatat semuanya. Tanggal, waktu, rekaman, bukti. Bukan lagi sebagai istri yang menunggu, tapi sebagai wanita yang akan menuntut keadilan. Tapi di balik semua itu, di balik niatku untuk bangkit, sakit itu masih ada. Luka itu belum sembuh. Dan hatiku belum benar-benar pulih. Tapi satu hal yang kini aku tahu dengan pasti. Bukan aku yang salah. Bukan aku yang kurang. Bukan aku yang harus malu. Mereka yang akan menyesal. Malam itu, di ruang tamu yang sunyi, aku duduk di depan layar laptop, memandangi setiap rekaman CCTV yang telah kucatat selama ini. Setiap detik, setiap gambar, setiap kata yang keluar dari mulut mereka terasa seperti sayatan tajam di hatiku. Rekaman pertama, yang memperlihatkan Raka dan Mira berciuman di depan pintu rumah. Rekaman kedua, saat mereka masuk ke kamar tidur kami. Setiap detik itu, semuanya terpatri dalam memoriku, seolah aku mendengar suara itu berulang-ulang di dalam kepalaku. Aku tak bisa diam lagi. Aku sudah terlalu lama menderita dalam kesunyian. Aku sudah terlalu lama menahan rasa sakit ini. Tangan-tanganku gemetar saat membuka folder rekaman, memotong bagian-bagian yang paling menyakitkan, dan menyusunnya menjadi satu video yang jelas-jelas akan menghancurkan mereka berdua. Aku ingin mereka melihat betapa bodohnya mereka menganggap aku tak tahu. Betapa aku bisa melihat semuanya, meski mereka pikir aku tak pernah peduli. Ini adalah waktunya, Laras. Ini adalah waktumu untuk bangkit. Dan kamu tahu, mereka tak akan pernah bisa menangkisnya. Suara itu kembali bergema di pikiranku, suara yang mendorongku untuk melangkah lebih jauh. Aku tahu aku tak akan bisa kembali setelah ini, tak akan bisa mundur lagi. Ini adalah keputusan besar. Ini adalah titik balik. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Rumah itu masih sepi, hanya terdengar suara kipas angin berputar di sudut ruangan. Aku menghapus air mata yang tiba-tiba menetes tanpa diundang. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri, untuk keberanian yang baru saja kutemukan. Aku butuh ini, aku butuh melangkah. Aku tak bisa lagi menjadi korban dalam kisah ini. Aku harus melawan. Aku menyusun video itu dengan hati-hati, memilih setiap potongan dengan penuh kesadaran, menyusun cerita tentang betapa tega suamiku menghancurkan segalanya, segalanya yang pernah kami bangun. Setiap adegan, setiap rekaman, terasa seperti tusukan di hatiku,
Tapi aku tahu ini adalah langkah terakhirku untuk membebaskan diriku. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Suara langkah kaki Raka terdengar. Aku menelan ludah, tapi tak membiarkannya menghalangiku. Aku siap. Dia masuk ke dalam ruangan, membawa bau parfum yang sudah tidak asing lagi bagiku, parfum yang dia beli untuk Mira. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Laras?" Suaranya terdengar gugup. Mungkin dia merasa ada yang aneh. Mungkin dia tahu aku tak lagi sama. Tapi dia tak tahu, aku sudah berubah. Aku bukan lagi istri yang rela dibohongi. Aku bukan lagi wanita yang akan menunggu dengan sabar. Aku tidak menjawabnya. Aku hanya menatap layar laptop yang terbuka di hadapanku. Video itu telah siap. Dan aku tahu, waktunya sudah tiba. Raka mendekat, berdiri di belakangku. "Kenapa kamu gak tidur?" tanyanya. Ada sedikit nada cemas di suaranya, tapi aku tahu itu hanya pelarian. Aku tidak peduli lagi dengan kata-kata manisnya. Semua itu sudah basi. Aku hanya ingin menonton sesuatu. Jawabku pelan, hampir seperti berbisik. Dia menatapku sejenak, masih berdiri di belakangku, tapi aku bisa merasakan ketegangan di udara. Ada sesuatu yang berbeda, dan dia mulai menyadari bahwa aku tidak lagi sama. Lalu, tanpa peringatan, aku menekan tombol play di laptopku. Video itu mulai diputar. Di layar, wajah Raka dan Mira muncul. Mereka duduk berdua di sofa, berbisik-bisik, kemudian berciuman. Gambar itu jelas, tak bisa dibantah. Kemudian, adegan berlanjut ke malam-malam lain. Mira berjalan di kamar tidur kami, menyentuh perabotan rumah dengan begitu percaya diri, dengan senyum yang mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam. Ini adalah rumah kami. Tapi sekarang, seolah aku hanya menjadi tamu. Aku mendengar langkah kaki Raka semakin mendekat. "Laras, kamu, apa ini?" Suara itu menggema, terkejut dan panik. Aku tidak mengalihkan pandanganku dari layar. Tidak ada lagi alasan untuk menahan diri. Aku tahu segalanya, Ra. Aku menoleh perlahan ke arahnya, wajahku dingin dan tanpa ekspresi. "Aku tahu tentang kamu dan Mira. Aku tahu semua. Dan sekarang, kamu akan melihat apa yang kamu lakukan padaku." Di mata Raka, aku melihat kekosongan. Sebuah rasa takut yang perlahan menggantikan rasa percaya dirinya yang dulu sombong. "Laras, tunggu, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kami..." "Jangan bohong, Rak," aku memotongnya. "Aku sudah cukup mendengarkan kebohonganmu. Waktunya sudah habis." Aku diam sejenak, memberi kesempatan pada kata-kataku untuk menggantung di udara. Aku ingin dia merasakannya, betapa aku bukan lagi wanita yang tak berdaya. Aku wanita yang tahu harga dirinya, wanita yang akhirnya bisa berdiri dengan kaki sendiri. "Sekarang, pergilah." Aku berdiri, tanpa menoleh lagi ke arah Raka. "Aku sudah cukup denganmu." Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas dari rasa sakit, bebas dari kebohongan, bebas dari semua yang mengekangku. Waktuku untuk melangkah maju, untuk memulai hidup baru, akhirnya dimulai. Hari itu, seharusnya menjadi hari yang penuh kebahagiaan. Hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-8. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Undangan tersebar, meja makan sudah dipenuhi makanan lezat, tawa keluarga dan teman-teman terdengar. Semua orang menyangka ini akan menjadi perayaan seperti biasa. Namun, hari itu bukan milik mereka.
Hari itu adalah milikku. Aku mengundang Ibu Raka, saudara-saudaranya, dan teman-teman dekat kami, seolah semuanya akan baik-baik saja. Aku tersenyum di tengah keramaian, berbicara dengan mereka seolah tak terjadi apa-apa. Aku tahu, mereka semua terkejut melihat betapa tenangnya aku. Sementara itu, Raka tampak senang, tidak sadar bahwa perayaan ini, yang seharusnya menyenangkan baginya, adalah perangkap. Satu langkah yang akan membuka seluruh kebenaran di hadapan semua orang yang selama ini dia coba sembunyikan. Setelah makan malam, aku menyapa mereka dengan senyum yang terasa sangat palsu. Terima kasih sudah datang. Sebelum kita lanjut, aku ingin berbagi momen indah dengan kalian semua, kataku dengan suara lembut, tapi ada ketegangan yang terpendam. Raka menatapku dengan bingung. Aku bisa melihat dia mulai merasa ada yang aneh. Tapi dia tak berkata apa-apa. Aku menekan tombol pada remote, dan layar besar di ruang tamu menyala. Rekaman dimulai. Awalnya, hanya gambar-gambar kebahagiaan. Video lama tentang pernikahan kami, gambar-gambar di hari-hari indah kami bersama. Semua orang tertawa melihatnya. Aku bisa melihat Raka tertawa, sedikit canggung, namun tidak curiga. Namun, perlahan-lahan gambar berubah. Video yang awalnya menyenangkan itu mulai menunjukkan hal yang berbeda. Rekaman pertama adalah ketika Mira memasuki rumah kami saat aku sedang tidak di rumah. Lalu muncul adegan berikutnya, Raka dan Mira tertawa bersama di belakangku, mereka bercumbu di ruang tamu. Gambar mereka semakin intim. Aku melihat Raka memeluk Mira, bibir mereka bertemu dengan mesra. Di belakangku, di rumah kami. Kemudian, gambar-gambar itu melanjutkan, merekam adegan-adegan yang lebih memalukan. Mira masuk ke kamar kami, menyentuh perabot rumah, seolah itu rumahnya sendiri. Raka dan Mira berada di tempat tidur kami, berbicara, berbisik, mencumbu dengan santai, tanpa rasa bersalah. Semua mata di ruangan itu terbelalak. Semua terdiam. Suasana yang semula hangat kini berubah mencekam. Ibu Raka tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat. Air mata mulai mengalir. Astagfirullah. Di kamar Laras? Suara jeritannya mengguncang seisi rumah. Dia tampak seperti baru saja dikejutkan oleh badai besar. Raka tampak mematung, mulutnya terbuka lebar, tak bisa berkata apa-apa. Aku bisa melihat kebohongan yang selama ini dia pertahankan mulai runtuh dalam sekejap. Dia melihat ke ibu, ke saudara-saudaranya, dan akhirnya menatapku dengan tatapan kosong, hanya bisa terdiam. Aku menghela napas, menatap Raka dengan mata yang sudah tak lagi penuh kasih. Jadi, ini dia yang kalian sembunyikan selama ini. Rak, inilah kenyataannya. Aku berbicara dengan suara yang tenang, namun penuh dengan kebencian yang terkandung dalam setiap kata. Raka mencoba membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Mungkin dia ingin membela diri, tapi tahu tak ada lagi alasan yang bisa membuatnya terlihat benar. Ibu Raka yang masih terisak berbalik, menatap anaknya dengan tatapan penuh amarah dan kesedihan. Raka, kamu lakukan ini kepada istrimu? Kepada Laras yang sudah memberimu segalanya? Suara itu seperti petir yang menyambar. Semua orang menatap Raka dengan rasa jijik dan kecewa. Aku bisa mendengar percakapan kecil di sekitar. Teman-teman yang dulu melihat kami sebagai pasangan ideal kini berbisik dengan gelisah. Bagaimana bisa ini terjadi? Mira, pembantu itu? Tidak mungkin. Semua terkejut. Semua merasa tertipu.
Aku tidak hanya membawa bukti, aku membawa kehancuran bagi dunia mereka. Aku menatap Raka dengan tatapan yang menusuk. Ada rasa lelah di hatiku, tapi ada juga rasa lega yang mulai terasa. Lega karena aku akhirnya bisa menuntut kebenaran. Aku sudah cukup, kataku pelan, tanpa menoleh ke Raka. Sekarang, kamu tahu betapa besar pengkhianatanmu. Dan aku akan memastikan bahwa kamu membayar semua ini. Aku berdiri tegak. Ini bukan hanya tentang pembalasan, ini tentang mendapatkan kembali kendali atas hidupku. Aku telah berdamai dengan kenyataan bahwa aku tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu, dan aku tak akan membiarkan siapapun menghancurkan hidupku lagi. Sementara itu, Raka tetap terdiam. Wajahnya yang dulu penuh dengan percaya diri kini tampak hancur, tenggelam dalam rasa malu yang tak terkatakan. Namun, aku tahu, ini baru permulaan. Aku akan menuntut lebih dari sekadar pengakuan. Dan saat itu, aku tahu dengan pasti, aku sudah menang. Hari itu terasa sangat berat, namun sekaligus menegangkan. Aku tahu, segalanya harus selesai di sini. Setelah sekian lama terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan, aku harus mengakhiri semuanya. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Hari ini, semuanya berakhir. Aku berdiri di depan Raka, map perceraian ada di tanganku, seperti sebuah keputusan yang tak bisa dibatalkan. Kalian tahu, saat itu, aku merasa semua perasaan ini sudah tak ada lagi. Hanya ada rasa lelah, kecewa, dan amarah yang sudah tak tertahankan. Raka memandangku dengan tatapan bingung, tapi juga cemas. Dia tahu, hari ini ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi tawa atau pembicaraan ringan seperti biasa. Keheningan di antara kami sudah berubah menjadi ruang yang penuh ketegangan. Apa ini, Laras? Suaranya bergetar, seperti orang yang sudah tahu jawabannya tapi berharap aku akan memberikan sedikit saja pengampunan. Kamu nggak bisa begini, kita bisa bicarakan ini, kita bisa selesaikan semuanya. Aku menatapnya, mataku tajam, penuh kebencian yang baru tumbuh. Tidak ada yang bisa dibicarakan lagi, Rak. Aku sudah cukup dengan semua ini. Aku sudah menandatanganinya. Kamu dan Mira sudah menghancurkan segalanya. Jadi, jangan harap ada lagi kesempatan. Dia terdiam. Mulutnya terbuka, mencoba mencari kata-kata yang bisa meyakinkanku, namun sudah terlambat. Segalanya sudah jelas. Aku mengulurkan map itu, meletakkannya tepat di depan wajahnya. Itu adalah berkas perceraian yang telah kutandatangani, dan tak ada lagi ruang untuk keraguan. Raka terdiam, matanya penuh rasa takut. Laras, kamu gak bisa begitu. Aku mendesah, menggelengkan kepala. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku gak tahu semua yang terjadi? Suaraku dengar pelan, namun setiap kata seperti belati yang menusuk ke dalam jantungnya. Ini keputusan akhir, Rak. Aku takkan kembali lagi. Kamu sudah memilih Mira, dan aku sudah memilih untuk pergi. Raka mulai terlihat sangat cemas. Mungkin dia berharap ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Semua yang dia lakukan terungkap begitu saja. Dia mengulurkan tangannya, mencoba meraihku. Laras, please, ini semua nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku mundur selangkah, menghindar dari sentuhannya. Jangan sentuh aku, Rak. Tak ada yang bisa kamu katakan yang bisa membuatku kembali. Semua sudah selesai. Air mata mulai menggenang di matanya,
Dan aku tahu, sekarang dia sadar, kehilangan itu lebih nyata daripada yang dia bayangkan. Di sisi lain, Ibu Raka yang sejak tadi diam, kini tak bisa menahan emosinya lagi. Dia berbalik dengan wajah penuh air mata, namun matanya penuh dengan amarah. Mira. Suara itu menggetarkan seisi rumah, penuh amarah yang tak tertahankan. Kamu pelakor. Kamu hancurkan keluarga ini. Mira yang sebelumnya masih mencoba berbicara, mendadak terdiam. Wajahnya pucat pasi, dan matanya penuh rasa takut. Ibu Raka berdiri dengan tegas, menunjuk ke arah pintu. Kamu keluar dari rumah ini. Mira berusaha menahan air matanya, tapi tetap mencoba berbicara. Ibu, tolong, ini bukan salah aku. Raka. Cukup, Mira, teriak Ibu Raka, suaranya keras dan penuh kebencian. Kamu sudah mempermalukan keluarga kita. Keluar sekarang juga. Mira hanya bisa diam, wajahnya merah padam, dan air matanya mulai mengalir. Dia tahu waktunya sudah habis. Tidak ada lagi ruang untuk pembelaan. Aku mengeluarkan file lain dari tas, file yang berisi bukti yang selama ini sudah kusiapkan, bukti yang sangat memalukan untuk Mira. Jangan lupakan ini, Mira, kataku dengan suara dingin dan penuh ketegasan. Aku mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ini adalah bukti bahwa kamu mengambil uangku dari laci kamar kami. Semua tercatat dalam CCTV. Semua ada di rekaman itu. Wajah Mira langsung berubah. Rasa takut yang nyata muncul di matanya, dan aku bisa melihat betapa paniknya dia sekarang. Itu nggak benar. Mira mencoba membantah, tapi suaranya sudah tidak meyakinkan. Aku nggak pernah. Aku menatapnya tanpa rasa belas kasihan. Jangan bohong lagi. Aku sudah melaporkan kamu ke polisi. Segera kamu akan tahu apa yang akan terjadi. Tidak lama setelah itu, suara pintu terbuka, dan 2 petugas polisi memasuki rumah dengan tegas. Mereka langsung mendekati Mira yang sudah terpojok. Saudari Mira, Anda kami jemput terkait dengan pencurian dan penggelapan. Mira terbelalak, lalu berusaha menghindar, tetapi polisi segera menangkap tangannya dengan lembut namun tegas. Tolong, ini salah paham, aku nggak bersalah. Mira berteriak, namun tangisannya sudah tak berarti lagi. Karma datang begitu cepat. Petugas polisi membawa Mira pergi, dan Raka hanya bisa melihatnya dengan tatapan kosong. Tak ada lagi kata-kata yang bisa ia ucapkan. Ibu Raka hanya terdiam, menangis dalam kesedihan yang dalam. Raka, yang dulu merasa kuat, kini hanya tampak seperti bayangannya sendiri yang terperangkap dalam dunia yang hancur. Aku menatap Raka sekali lagi, namun kali ini tidak ada rasa kasihan. Tidak ada lagi rasa cinta yang bisa memaafkannya. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Ya, Rak, kamu menghancurkan keluarga kita, hidup kita. Sekarang, kamu harus hidup dengan konsekuensinya. Raka mencoba meraih tanganku, tapi aku menghindar. Jangan sentuh aku lagi. Kamu harus bertanggung jawab atas semuanya. Kamu harus belajar hidup dari hasil kerja kerasmu, karena aku sudah tidak ada lagi dalam hidupmu. Karma datang tanpa peringatan. Semua yang selama ini Raka dan Mira pikirkan sebagai keberuntungan, kini berbalik menjadi penderitaan yang tak terhindarkan. Raka harus menghadapi sanksi sosial yang menghancurkan reputasinya. Tanpa nafkahku, dia harus mencari cara untuk bertahan hidup, bekerja serabutan,
bahkan mungkin merasa terasing dari dunia yang dulu dia banggakan. Aku menatap mereka sekali lagi, dan kali ini, aku merasa bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari rasa sakit yang selama ini mereka timbulkan. Aku tahu sekarang, aku telah mendapatkan keadilan, dan karma tak pernah salah. Sekarang, aku bisa melangkah maju. Ini adalah hidupku, dan aku akan menulisnya sendiri. Waktu berlalu, dan semuanya berubah. Hidupku, yang dulu penuh dengan kepedihan dan kebohongan, kini mulai kembali ke jalurnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa keputusan untuk bertahan dalam menghadapi semua itu, malah akan membawaku ke titik di mana aku bisa merasakan kembali kedamaian dalam hidupku. Aku memutuskan untuk pindah ke apartemen baru. Tempat yang lebih kecil, namun lebih penuh kedamaian. Aku merasa seperti memulai babak baru, sebuah lembaran kehidupan yang sepenuhnya milikku. Kehidupan baru yang bebas dari rasa takut dan pengkhianatan. Malam-malam yang sebelumnya aku habiskan dengan cemas, menunggu Raka pulang, atau mendengar suara Mira di belakang pintu, kini berganti dengan ketenangan. Tak ada lagi suara gaduh, tak ada lagi kebohongan yang harus kutanggung. Aku belajar untuk menikmati kebebasan itu. Aku bisa bernafas dengan lega, dengan jauh lebih ringan. Karierku juga semakin berkembang. Aku mendapatkan promosi yang kuimpikan selama ini, dan pekerjaanku semakin menghargai kualitas dan dedikasi yang kuberikan. Aku merasa dihargai kembali, tidak hanya sebagai pekerja, tapi juga sebagai perempuan yang memiliki kemampuan untuk mengubah dunia sekitarnya. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Bisa bangun pagi tanpa harus memeriksa apakah Raka sudah tidur atau belum, bisa duduk di depan laptop tanpa ada yang mengganggu, atau menikmati secangkir kopi di pagi hari tanpa rasa cemas. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri lebih dalam. Dan, mungkin yang paling penting dari semuanya, aku kembali membuka hati. Tapi kali ini untuk seseorang yang benar-benar bisa menghargai siapa aku. Seseorang yang tidak akan membuatku merasa kecil, hanya karena aku seorang perempuan yang bekerja. Aku bertemu seseorang yang memahami pentingnya saling mendukung, menghargai, dan memberikan ruang untuk tumbuh. Aku tak terburu-buru, tapi aku tahu aku sudah siap untuk sesuatu yang lebih sehat dan penuh cinta. Raka? Aku tidak tahu banyak tentang hidupnya setelah itu. Hanya saja, aku pernah mendengar kabar bahwa dia terpaksa tinggal di kontrakan kecil, jauh dari kehidupan mewah yang dulu dia jalani. Dia harus bekerja serabutan, jauh dari kenyamanan yang sebelumnya dia dapatkan dari aku. Kehidupan yang penuh dengan kebohongan akhirnya membawa dia pada kehidupan yang lebih rendah dan lebih sulit. Mira? Tak ada yang lebih menyedihkan dari nasibnya. Dia tidak pernah keluar dari penjara. Setelah terjerat dalam kasus pencurian lainnya, yang lebih besar, ia akhirnya benar-benar terjebak dalam hukum yang tidak bisa ia hindari. Semua yang ia pikirkan sebagai keberuntungan, kini berbalik menjadi penderitaan yang harus dia tanggung sendirian. Tak ada lagi tempat untuk pelarian, tak ada lagi ruang untuk kebohongan. Aku tersenyum tipis saat mengenang semuanya. CCTV, yang awalnya aku pasang dengan niat untuk menjaga, ternyata menjadi alat yang menyelamatkan hidupku. CCTV bukan hanya menangkap gambar, tapi juga membuka mataku akan kebenaran yang tersembunyi, yang pada akhirnya memberiku kekuatan untuk keluar dari semua kepahitan itu. Lebih dari sekadar rekaman, CCTV itu adalah kunci yang membuka jalan menuju kebebasan dan kedamaian yang sejati. Kemenangan yang diam, tapi begitu tegas. Kemenangan yang datang bukan dengan teriakan atau pembalasan dendam,
tetapi dengan ketenangan dan keberanian untuk melangkah maju. Aku sudah bebas. Aku sudah kuat. Dan sekarang, hidupku adalah milikku. Cerita ini menggambarkan betapa menyakitkannya pengkhianatan yang datang dari dua orang paling dekat, suami sendiri dan pembantu yang dipercaya. Laras, perempuan yang bekerja keras demi rumah tangga, justru dikhianati secara diam-diam di balik punggungnya. Berawal dari kelelahan sepulang kerja dan kabar mengejutkan dari tetangga, perlahan-lahan semua kecurigaan terbukti melalui rekaman CCTV yang dipasang diam-diam. Pengkhianatan itu tidak hanya soal cinta, tapi juga kehormatan, kepercayaan, dan harga diri seorang istri. Namun Laras tidak memilih emosi membabi buta. Ia merencanakan pembalasan dengan cerdas dan tenang, mengungkap segalanya di depan keluarga dan orang-orang yang dulu membelanya, hingga menjatuhkan keduanya dengan cara yang elegan tapi menghancurkan. Akhirnya, karma datang tepat sasaran. Raka ditinggalkan, terpuruk tanpa pekerjaan dan harga diri. Mira masuk penjara karena pencurian. Sementara Laras berdiri sebagai simbol kekuatan perempuan. Terluka, tapi bangkit lebih kuat, dan berhasil membuktikan bahwa ia jauh lebih dari sekadar istri yang ditinggal kerja dan dikhianati. Cerita ini adalah tamparan bagi siapapun yang menganggap remeh kesetiaan, dan pembelaan yang memuaskan bagi perempuan yang selama ini diam tapi ternyata mengamati segalanya. Ketika perempuan terluka, ia bisa menangis. Tapi ketika ia sadar, ia akan berdiri dan membalas dengan cara yang tak akan pernah bisa dilupakan.